Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Trisya dengan BP 1710853020. Kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Upaya Diplomasi Indonesia melalui Program Cross Border Tourism di wilayah perbatasan Skau, Jayapura dengan Papua Nugini. Urgensi dari penelitian ini yaitu wilayah perbatasan di Papua menjadi beranda terdepan Indonesia terhadap Papua Nugini yang diharapkan mampu untuk menunjukkan citra positif Indonesia. Akan tetapi, terdapat permasalahan di perbatasan seperti kesenjangan pembangunan, kemiskinan, tingkat kesejahteraan yang rendah, dan meluasnya gerakan OPM sebagai bentuk gambaran dalam menuntut kesejahteraan masyarakat Papua yang juga menjadi sumber permasalahan perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini. Permasalahan perbatasan tersebut membentuk citra negatif yang mana masyarakat Papua melihat pemerintah Indonesia tidak memperhatikan pembangunan di wilayah perbatasan yang dibuktikan dengan tidak terkelolanya wilayah perbatasan secara efektif. Sedangkan masyarakat Papua Nugini melihat wilayah perbatasan sebagai potensi ancaman keamanan yang disebabkan oleh permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia membentuk program Cross Border Tourism sebagai upaya diplomasi untuk meningkatkan citra di wilayah perbatasan. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana upaya diplomasi Indonesia dalam meningkatkan citra melalui program Cross Border Tourism di wilayah perbatasan Skau, Jayapura dengan Papua Nugini. Berikutnya adalah kerangka konseptual, yaitu menggunakan konsep Cross Border Tourism yang dikemukakan oleh Svetlana Stefanova yang terbagi menjadi 6 indikator. Indikator pertama adalah infrastruktur. Dengan adanya pembangunan infrastruktur, maka memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan dan dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke wilayah perbatasan. Kemudian dengan adanya infrastruktur ini juga dapat mengubah citra dari wilayah perbatasan tersebut. Kemudian kedua adalah implementasi program strategis. Pentingnya pelaksanaan program strategis yang tepat dalam mendukung motivasi wisatawan untuk datang ke wilayah perbatasan. Kemudian yang ketiga adalah promosi terhadap produk wisata dengan adanya suatu upaya yang dilakukan oleh aktor dalam mempromosikan produk wisata tersebut. Kemudian yang keempat adalah memenuhi kepentingan wisatawan dengan mengetahui motivasi wisatawan itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah kerjasama antar wilayah di perbatasan, baik dengan aktor negara maupun non-negara. Terus yang terakhir, indikator terakhir adalah integrasi. Adanya integrasi suatu negara dengan negara tetangga yang memungkinkan untuk memasukkan wilayah perbatasan ke dalam multi wisata pada cross border tourism. Kondisi wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini di Papua. Kondisi di wilayah perbatasan Papua menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama adalah kesenjangan pembangunan. Adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah kota dan desa menyebabkan kondisi masyarakat di wilayah perbatasan masih tertinggal. Kesenjangan pembangunan wilayah perbatasan dibuktikan dengan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah tersebut, seperti pembangunan jalan yang tidak memadai, kurangnya kebijakan terhadap pembangunan pos lintas batas dan juga pasar di perbatasan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kemiskinan. Pada umumnya, masyarakat di sepanjang wilayah perbatasan Papua berada pada garis kemiskinan yang digolongkan pada kemiskinan struktural, yang membuktikan bahwa tidak hadirnya pemerintah Indonesia dalam melakukan pembangunan di wilayah perbatasan. Adapun kendala umum yang dihadapi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan adalah terbatasnya sarana dan prasarana, rendahnya aksesibilitas, tidak optimalnya pembangunan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada rendahnya atau pola pendapatan masyarakat yang rendah. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah rendahnya tingkat kesejahteraan. Permasalahan pada rendahnya tingkat kesejahteraan sangat ditentukan oleh keterbatasan sumber-sumber ekonomi yang diperoleh masyarakat lokal, sehingga menyebabkan pendapatan yang diperoleh sangat kecil dan kesempatan berusaha yang sangat rendah. Bahkan dengan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Papua, mereka lebih memilih untuk bekerja ke Papua Nugini. Apabila permasalahan pada kesejahteraan di wilayah perbatasan belum terselesaikan, dapat mempengaruhi kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan Papua. Kemudian, permasalahan keempat adalah dukungan terhadap OPM. Meluasnya dukungan terhadap organisasi Papua Nugini merupakan gambaran dalam menuntut kesejahteraan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia, yang mana hal ini menjadi sumber permasalahan di wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Apabila semakin banyaknya sorotan media yang berunsur negatif mengenai permasalahan di wilayah perbatasan, maka hal ini akan mempengaruhi terhadap peningkatan simpatisan separatis organisasi Papua Merdeka. Mengenai kepentingan Indonesia terhadap wilayah perbatasan dengan Papua Nugini di Papua. Kepentingan Indonesia di perbatasan terdapat tiga, yaitu kepentingan ekonomi, politik, dan pariwisata. Kepentingan ekonomi Indonesia dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki kepentingan dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki di wilayah perbatasan tersebut. Pengembangan potensi ekonomi di perbatasan Papua juga dipengaruhi oleh hubungan antara Indonesia dengan Papua Nugini. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dapat diwujudkan melalui pembentukan pasar batas atau pasar SCO. Pada pasar batas, masyarakat kedua perbatasan melakukan aktivitas jual beli yang juga menunjang kelangsungan perekonomian masyarakat di perbatasan. Melihat potensi ekonomi yang dimiliki apabila dengan adanya peningkatan terhadap pengelolaan perbatasan, maka dapat meningkatkan perekonomian yang kemudian akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat perbatasan dan meminimalisir kemiskinan.
Kemudian, kepentingan politik dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki kepentingan politik di perbatasan, meliputi mempererat hubungan politik dengan Papua Nugini dan juga pembentukan citra positif di wilayah tersebut. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia berfokus pada pengembangan wilayah perbatasan dengan tujuan untuk meningkatkan citra Indonesia di mata dunia yang dapat menjadikan reputasi Indonesia membaik yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai alat soft power dalam membangun hubungan bilateral dengan negara lain, di mana peningkatan citra akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan membangun aliansi politik maupun militer. Selain itu, kepentingan politik di Papua tidak hanya semata meningkatkan citra, namun mengenai pengaruh citra tersebut terhadap kepercayaan masyarakat Papua maupun masyarakat Papua Nugini mengenai keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengelola wilayah perbatasan Papua. Kemudian, yang ketiga adalah kepentingan pariwisata. Wilayah perbatasan di Papua memiliki kekayaan sumber daya alam dan keindahan alam yang menjadi potensi pariwisata yang dapat dikembangkan. Bahkan, pariwisata telah menjadi leading sektor perekonomian nasional oleh Presiden Joko Widodo, yang artinya penting bagi Indonesia untuk memajukan pariwisata di perbatasan. Dengan adanya pariwisata di perbatasan Papua, maka dapat menyatukan para aktor untuk berinteraksi dan menikmati keindahan alam dan budaya yang dimiliki di wilayah perbatasan. Yang dengan adanya people-to-people contact, maka dapat menciptakan rasa saling memahami antar satu aktor dengan aktor lainnya. Dalam konteks ekonomi, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan yang juga mendorong pembentukan citra positif Indonesia di wilayah perbatasan. Kemudian bab 4 mengenai upaya diplomasi Indonesia dalam meningkatkan citra melalui program cross-border tourism di wilayah perbatasan SCO Jayapura dengan Papua Nugini. Indikator pertama adalah infrastruktur. Adanya pembangunan infrastruktur yang dimulai pada tahun 2017, yang mana pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan PLBN, pasar SCO, dan juga perbaikan jalan. Upaya diplomasi terlihat pada pembangunan infrastruktur, yang mana sebelum adanya program cross-border tourism, pembangunan di perbatasan SCO kurang memadai. Namun, dengan adanya cross-border tourism tersebut telah mengubah beranda Indonesia bagian timur menjadi lebih menarik. Pembangunan infrastruktur juga mempengaruhi peningkatan terhadap jumlah wisatawan dari tahun 2016 sampai 2019. Kemudian juga berdampak pada perekonomian masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kemiskinan sebanyak 0,75% dari tahun 2016 sampai 2019 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Pada perekonomian juga berdampak pada diperkuatnya sistem pertahanan keamanan di perbatasan melalui pembangunan PLBN SCO. Berikutnya, implementasi program strategis. Berdasarkan ide nawacita Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 yang bertujuan untuk melakukan pembangunan wilayah perbatasan guna melindungi kedaulatan Indonesia ditunjukkan dalam bentuk program cross-border tourism. Kemudian program tersebut diimplementasikan oleh Kementerian Pariwisata yang didukung penuh oleh pemerintah daerah Jayapura dan Kementerian Luar Negeri dengan menyelenggarakan festival cross-border SCO yang dimulai dari tahun 2016 sampai 2019. Upaya diplomasi terlihat dari pelaksanaan festival yang mana melibatkan masyarakat Papua dan masyarakat Papua Nugini melalui people-to-people contact yang dapat memperkuat hubungan kedua negara. Selain itu, adanya pengakuan Papua Nugini terhadap kekayaan alam dan budaya yang dimiliki Indonesia di wilayah perbatasan telah membangkitkan rasa nasionalisme dan pencitraan positif di wilayah tersebut. Berdasarkan data kunjungan wisatawan ke wilayah perbatasan SCO pada saat ada festival cross-border tourism meningkat dari tahun 2016 sampai 2019. Pada tahun 2016 jumlah wisatawan sebanyak 1.400 orang. Kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 4.200 orang. Pada program cross-border tourism terlihat upaya dalam membentukkan citra positif melalui pertunjukan nilai-nilai budaya yang dimiliki Indonesia di wilayah perbatasan yang dapat mengubah pandangan masyarakat mengenai kesenjangan dan permasalahan wisata. Diplomasi melalui program cross-border tourism diperlukannya upaya promosi terhadap produk wisata di wilayah perbatasan SCO agar dapat menarik wisatawan dengan menunjukkan potensi yang dimiliki di wilayah perbatasan tersebut, baik keindahan alam, budaya, maupun wisata belanja di wilayah perbatasan. Promosi terhadap produk wisata di wilayah perbatasan SCO dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang mana promosi produk wisata ini disebarkan melalui Instagram, YouTube, website resmi, dan juga media cetak seperti koran maupun selembaran. Promosi tersebut berusaha memperlihatkan berbagai macam destinasi wisata di perbatasan SCO yang meliputi kuliner, event, dan produk kerajinan tangan. Adapun tujuan dari promosi produk wisata dilakukan adalah untuk membangun kesadaran dan ketertarikan wisatawan terhadap wilayah perbatasan SCO dengan adanya rangkaian atraksi dan pusat wisata yang dapat menunjukkan keunikan dari wilayah tersebut. Dalam hal ini, upaya diplomasi terlihat melalui promosi dengan menunjukkan potensi wisata yang dimiliki di wilayah perbatasan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang memperlihatkan beranda Indonesia bagian timur Papua terkelola dengan baik sehingga dapat dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di wilayah tersebut. Hal ini juga menjadi pendorong minat wisatawan agar lebih tertarik untuk datang dan berkunjung ke wilayah perbatasan yang kemudian akan berdampak terhadap roda perputaran ekonomi di wilayah tersebut. Indikator berikutnya adalah memenuhi kepentingan wisatawan. Sebelum adanya program cross-border tourism, masyarakat Papua dan Papua Nugini terutama di wilayah perbatasan SCO cenderung memiliki kepentingan dalam melakukan aktivitas ekonomi seperti aktivitas jual beli.
yang mana keterbatasan infrastruktur di wilayah perbatasan SCOW menjadi kurang menarik sehingga masyarakat yang datang hanya untuk melakukan kegiatan ekonomi saja. Melihat kurangnya minat masyarakat Papua maupun Papua Nugini untuk melakukan kegiatan lainnya seperti hiburan dan rekreasi, menjadi tantangan baru bagi pemerintah Indonesia untuk mengubah wilayah perbatasan SCOW agar menjadi lebih menarik. Kemudian, dilihat dari minat wisatawan terhadap wilayah perbatasan SCOW Jayapura memiliki potensi dalam motivasi fisik maupun motivasi budaya. Motivasi fisik yang dimaksud adalah motivasi yang berkaitan dengan aktivitas perjalanan seperti rekreasi, hiburan, dan sebagainya. Sedangkan motivasi budaya yaitu meliputi hubungan antar unsur kebudayaan suatu daerah yang meliputi musik, seni, cerita rakyat, tarian, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan wilayah perbatasan SCOW Jayapura kaya akan sumber daya alam dan keindahan alam yang dimiliki serta budaya yang unik dan beraneka ragam. Setelah mengetahui potensi yang memotivasi wisatawan untuk berkunjung ke wilayah perbatasan SCOW Jayapura, kemudian pemerintah Indonesia bersama Kementerian Pariwisata dan juga pemerintah daerah mewujudkannya dalam bentuk program Cross Border Tourism, yang mana program Cross Border Tourism mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya dinilai efektif dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke wilayah perbatasan SCOW melalui pembangunan infrastruktur dan membentuk rangkaian event di wilayah perbatasan SCOW mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke wilayah perbatasan. Oleh sebab itu, mengetahui motivasi wisatawan tersebut sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dalam melancarkan diplomasi di wilayah tersebut. Sejak adanya program Cross Border Tourism, kepentingan masyarakat Papua dan Papua Nugini untuk berkunjung ke wilayah perbatasan tidak hanya sekedar melakukan aktivitas ekonomi saja, namun juga untuk melakukan aktivitas lainnya seperti hiburan, rekreasi, maupun aktivitas belanja. Ini adalah kerjasama di wilayah perbatasan. Kerjasama yang dibangun pada program Cross Border Tourism melibatkan aktor negara atau pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Kerjasama antar negara dilihat dari kerjasama Indonesia dengan Papua Nugini yang sepakat memperkuat hubungan kerjasama pada tahun 2016 dalam bidang ekonomi dan pertahanan keamanan di wilayah perbatasan, di mana kedua negara bersepakat untuk mengelola wilayah perbatasan yang mengedepankan pendekatan keamanan dan kesejahteraan mengingat wilayah perbatasan kedua negara menjadi lalu lintas bagi gerakan organisasi Papua Merdeka dalam melakukan aksinya yang mana pengawasan terhadap wilayah perbatasan lebih diperkuat. Kemudian, kerjasama antar pemerintah Indonesia juga terjalin pada pelaksanaan program Cross Border Tourism, yakni antara Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Indonesia, APKASI, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Pemerintah Kota Jayapura, dan Kementerian Luar Negeri. Kemudian, kerjasama yang dibangun dengan pelaku bisnis juga melibatkan MNC, Travel, Asita, UMKM dalam promosi wisata perbatasan dengan menyediakan paket tur dan memberi peluang usaha terhadap UMKM agar dapat meningkatkan perekonomian perbatasan. Kemudian, kerjasama yang dibangun dengan masyarakat melibatkan GENPI yang bertugas dalam promosi terhadap wilayah perbatasan melalui media sosial. Dengan adanya kerjasama tersebut, terlihat upaya diplomasi Indonesia dalam membangun kerjasama dengan berbagai aktor dalam mendukung pembangunan di wilayah perbatasan. Kemudian, indikator berikutnya adalah integrasi wilayah perbatasan. Integrasi yang terbentuk di wilayah perbatasan akibat adanya program Cross Border Tourism meliputi integrasi ekonomi, pariwisata, sosial, dan budaya. Melalui adanya pengintegrasian terhadap wilayah perbatasan baik dalam bidang ekonomi, pariwisata, sosial, dan budaya telah melancarkan upaya diplomasi Indonesia di wilayah tersebut dalam memperkuat hubungan dengan Papua Nugini melalui interaksi dan pemahaman nilai budaya antar masyarakat di wilayah perbatasan. Berdasarkan dari beberapa indikator yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia sangat memperhatikan pengelolaan terhadap wilayah perbatasan di SCOW Jayapura dengan baik. Diplomasi melalui program Cross Border Tourism merupakan langkah yang tepat bagi pemerintah Indonesia untuk membentuk citra positif di wilayah perbatasan SCOW Jayapura dengan adanya upaya diplomasi yang melibatkan aktor negara dan non-negara dalam menjalankan program tersebut berdampak baik terhadap pembangunan wilayah perbatasan dan kerjasama dengan Papua Nugini terhadap wilayah tersebut. Peningkatan citra positif yang terbentuk akibat adanya program Cross Border Tourism dapat dilihat berdasarkan bidang ekonomi, pariwisata, maupun keamanan di wilayah perbatasan. Pada bidang ekonomi, program tersebut telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan yang mana sebelum adanya program Cross Border Tourism pada tahun 2015, tingkat kemiskinan di Jayapura mencapai 12,22%. Sedangkan pada tahun 2019, tingkat kemiskinan turun menjadi 11,49%, yang artinya dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami penurunan sebesar 0,73%. Kemudian, pada bidang pariwisata, program Cross Border Tourism telah menyumbang peningkatan mobilitas wisatawan di wilayah perbatasan. Berdasarkan data kunjungan wisatawan sebelum adanya program Cross Border Tourism pada tahun 2015, jumlah wisatawan sebanyak 120.087 orang, sedangkan pada tahun 2009 naik menjadi 137.119 orang. Selain itu, juga terdapat peningkatan terhadap keamanan di wilayah perbatasan melalui adanya kerjasama dengan Papua Nugini serta pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Indonesia, terutama pembangunan pelabuhan SCOW dengan memperkuat sistem pertahanan dan keamanan di wilayah tersebut. Dengan adanya program Cross Border Tourism telah membentuk perubahan pandangan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia yang memandang bahwa pemerintah Indonesia telah memperhatikan wilayah perbatasan melalui pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan dalam mengatasi kesenjangan di perbatasan melalui program Cross Border Tourism. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Aditya Pahlawan Putra yang menyatakan bahwa pengembangan Cross Border Tourism di wilayah perbatasan SCOW Jayapura telah meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan sebagai bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam mengelola wilayah tersebut. Begitu juga dengan perubahan pandangan masyarakat Papua Nugini yang melihat wilayah perbatasan Papua bukanlah wilayah yang ditakutkan maupun wilayah yang menjadi ancaman keamanan bagi Papua Nugini. Namun,
Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang menarik untuk menjadi destinasi wisata serta melakukan ragam aktivitas ekonomi, terlebih telah diperkuatnya sistem pertahanan dan keamanan di perbatasan Papua tersebut dan peningkatan kerjasama dengan Papua Nugini. Berdasarkan perubahan pandangan baik dari masyarakat Papua maupun masyarakat Papua Nugini, maka dapat dikatakan bahwa upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia melalui program cross-border tourism berhasil dalam meningkatkan citra positif di wilayah perbatasan Papua.